Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursita Ramatunasana dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan melakukan uji praktikum mengenai difusi. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu landasan teori mengenai difusi ini. Difusi adalah pergerakan acak molekul-molekul dari suatu daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah lain dengan konsentrasi yang lebih rendah, di mana difusi terjadi untuk mencapai keseimbangan dari molekul-molekul. Proses difusi biasanya bergantung pada kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama adalah wujud materi atau zat, lalu yang kedua ukuran molekul, yang ketiga konsentrasi, dan yang terakhir yaitu suhu pelarut. Tujuan dari praktikum ini yaitu mendeskripsikan difusi pada zat cair. Lalu yang kedua, memahami dan menentukan faktor-faktor yang berperan dalam proses difusi. Untuk alat dan bahan, pertama menggunakan wadah yang sudah diberi nama. Stopwatch untuk mengukur kecepatan waktu. Untuk bahannya, gunakan air panas, lalu air dingin, dan air biasa. Setelah itu, gunakan bubuk kopi secukupnya. Dan yang terakhir, sendok. Pertama-tama, tuangkan air dingin, lalu air biasa, dan air hangat ke dalam wadah dengan volume yang sama, yaitu 200 ml. Masukkan bubuk kopi ke dalam wadah A, lalu ke dalam wadah B, dan ke dalam wadah C. Lalu hitunglah waktu yang diperlukan dengan menggunakan stopwatch selama 15 menit. Diamkan dan amati hal-hal yang terjadi pada masing-masing gelas. Saya akan menjelaskan hasil dari praktikum yang saya lakukan. Pada gelas A atau air dingin, hanya sedikit kopi yang terlarut. Akibatnya, warna tidak pekat, hanya terlihat yang dikarenakan kopi yang tidak larut mengambang di permukaan air. Lalu, pada gelas B atau air biasa, hanya sebagian kopi yang terlarut ke dalam air. Akibatnya, warna tidak sepekat larutan pada gelas C atau larutan pada gelas yang diberi air panas. Pada gelas C atau air panas, kopi hampir terlarut sempurna dan ampas kopi sudah tenggelam. Dalam hal ini, kopi yang terlarut merupakan proses difusi. Jadi, difusi yang terjadi bisa dikatakan sempurna. Akibat dari terlarutnya kopi dalam air panas adalah pekatnya warna dalam air. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah difusi terjadi pada saat kopi terlarut dalam air. Cepat lambatnya kelarutan bergantung pada ketinggian suhu, atau semakin tinggi maka akan semakin cepat terlarut. Pada gelas A atau air dingin, sedikit kopi yang larut. Pada gelas B atau air biasa, sebagian kopi larut. Dan yang terakhir, pada gelas C atau air panas, hampir semua kopi terlarut. Untuk kecepatan pelarutan, air panaslah yang tercepat dan air dingin yang terlama. Hal ini disebabkan oleh peningkatan suhu. Maka, kepadatan zat yang terlarut akan semakin mudah larut dalam cairan yang memiliki suhu lebih tinggi. Sekian laporan praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.